dari mediumisasi udah tersadar. Tadi katanya dia manja sesuatu licin, jadi tersadar dari mediumisasi loh gitu. Dan untuk menuju makam Mbah Madusol dan Mbah Ciptorogo udah ditata rapi dan di keramik loh, sangat bagus dan sangat bersih. Dan menandakan kalau di sini, di sana itu makam siapa yang dikasih itu cungkup kecil beda itu yang luar? Itu Pak, yang luar tuh? Itu Mbah Sameh apa siapa ya? Yang itu keluarganya Bapak Tambah, bukan derek gitu. Tapi kalau ini bukan makam zaman dulu banget enggak, ini masih masa-masa sekarang ya saya rasakan. Jadi makam nggak terlalu lama itu yang saya rasakan. Tapi makam lebih ke zaman sekarang gitu. Udah kemardikan gitu Pak. Ya kita masuk dari Injil. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah kayak bakaran menyan ya Pak ya? Betul. Ini bakaran menyan? Iya. Oh bakaran menyan. Kalau tadi untuk khususan dan tadi udah kita khusus dan kita panggil Pak ini saya Pak. Sekarang udah Sudah dijamak di Mbah Dali sudah. Berarti dua kali. Kalau saya tahu di mana-mana pasti saya dijamak. Ya di kampung sebelah juga iya, kalau ada meninggal kampung bawah itu juga saya sudah di mana-mana pokoknya saya dipakai tetap semua saya pakai. Alhamdulillah. Berarti sebenarnya hukum timbal balik sih menurut saya Pak. Jika kita mendoakan orang yang sudah meninggal, entah itu waliullah, entah itu alimul ulama, dan sholihin, semuanya itu tetap dari kita juga kita gitu ke kita juga untuk doa seperti itu sebenarnya. Alhamdulillah ini kita udah mendapatkan salah satu rasa di sini, rasa untuk saya ungkapkan. Yang dimaksud di sini adalah yang dipercaya oleh masyarakat, dia adalah namanya Mbah Ciptorogo ya. Mbah Ciptorogo sendiri zaman dulu dia salah seorang senopati yang mandraguna zaman dulu, dan dia menetap di sini. Dan dia masih saudara sama dengan yang dimakamkan di daerah Bedilan Mbah Ciptorogo Nursejati. Jadi dia masih saudara, tapi saudara. Jadi kayak perwujudan ganda Pak. Perwujudan ganda gini zaman dulu untuk menyembunyikan salah satu status seseorang karena dikejar-kejar oleh salah satu penggawa kerajaan, karena dikatakan pengkhianat kerajaan, dia selalu menyembunyikan dengan nama-nama tertentu, bisa menggandakan nama. Jadi untuk Mbah Ciptorogo yang ada di sini sebenarnya bukan Mbah Ciptorogo zaman dulu, cuman penggandaan raga dari Mbah Ciptorogo yang dimakan di dusun Bedilan, yang dia nggak mau tereksplor dan dia nggak mau untuk diungkapkan. Tapi alhamdulillah yang di sini dia mau untuk diungkapkan. Gitu. Jadi yang di sini sebenarnya bukan Mbah Ciptorogo zaman dulu, tapi dia namanya Mbah Damarjati zaman dulu. Dan dia adalah seorang senopati perang zaman dulu dari kerajaan sebelum malah itu sebelum Mataram. Kalau ini lebih tua lagi karena dia masih di zaman Majapahit. Dia kesini zaman dulu untuk membuat salah satu perkampungan, membuat salah satu peradaban di sini untuk menjadi salah satu perkampungan. Jadi untuk bibit kawit manusia di daerah sini yaitu Mbah Damarjati. Mbah Damarjati atau Mbah Ciptorogo. Dan dia masih sepupu sama Mbah Ciptorogo Nursejati yang dimakamkan di dusun Bedilan. Kenapa kok bisa di sini dan di sana? Karena dari Mbah Bang Limo sendiri kakung dimakamkan di Bedilan. Gitu Bang. Dan ini adalah salah satu kayak, karena yang ini dimakan di sini, yang satu dimakan di sana gitu. Untuk kayak ijol gitu Bang. Bukan jadi dimakan di sini. Dia namanya adalah Mbah Damarjati. Mbah Damarjati sendiri dia adalah salah satu senopati perang zaman dulu dari kerajaan Majapahit zaman dulu. Tapi dia melarikan diri untuk membuat salah satu peradaban baru atau perkampungan baru untuk menciptakan salah satu kekuasaan baru. Niatnya Pak zaman dulu di sini. Kurang
menyebarkan Islam itu belum masa Islam zaman dulu Pak. Kalau dari Mbah Damar Jati ini belum masuk Islam Pak. Dia masih di Kapitayan zaman dulu. Dia percaya sama Allah itu ada gitu. Dia percaya kalau Allah itu ada. Cuman dia belum meluk Islam Pak. Ya saya rasakan seperti itu. Jadi feelingnya seperti itu. Kalau saya di dusun Bedilan, saya kontak di sana. Saya cerita sejarah Mbah Nur Cetro Nur Jati, nggak mau saya eksplor ya Mas ya. Nggak mau saya eksplor. Akhirnya saya telusuri tapi dengan cara tidak masuk di YouTube Pak. Tapi kalau dari Mbah Damar Jati sendiri, dia mau untuk diekspor, untuk menunjukkan kalau saya ada ini dia mau Pak. Jadi untuk orang pertama yang ada di daerah dusun Bugilan itu adalah ini Mbak Damar Jati. Cetorogo gitu. Kenapa dikatakan tetap Mbah Cetorogo untuk nyamakan dari sana? Biar orang itu nyarinya susah zaman dulu. Sebenarnya Mbah Cetorogo sebelah mana yang benar gitu loh. Itu susah Mbak zaman dulu untuk dicari. Karena Mbah Cetorogo yang dihubungkan di Bedilan sendiri itu masih perwujudan ganda. Karena perwujudan ganda zaman dulu yang namanya Malek Rupo atau Mecah Praga zaman dulu atau Rogo Sukmo zaman dulu, dia bisa merubah menjadi 7 orang. Mbah Cetorogo rumit ya Pak. Saya ini rumit, kalau jelasnya rumit, menang otak itu bingung. Dia adalah senopati perang zaman dulu dari kerajaan Majapahit zaman dulu. Dan dia ingin sebenarnya jauh dari Majapahit yang berwilayah di daerah Jawa Timur datang ke Jawa Tengah. Yaitu sebelum alas Mentawai dibikin suatu kerajaan Mataram kuno belum Pak. Lebih dulu ini. Jadi antara makam dari Mbah Cetorogo, Damar Jati, sama dari Mbah Marduso duluan yang ini. Karena ini awal mula orang yang ada di daerah sini. Enggak tanya, dia punya istri enggak? Ya. Punya banyak. Iya, beliau punya istri ya. Punya, di sini punya. Dia enggak cuma punya 1 istri, tapi dia mempunyai 3 istri Pak. Iya. Keturunannya ini cuma 1. Istri pertama. Istri pertama. Sembilan. Dewi Sembilan. Yang ketiga di mana? Di Sindangharum. Oh, yang itu yang pertama. Yang kedua Sumiati di daerah Cilacap. Yang ketiga yang ketiga dia ada seorang yang benar-benar kaya raya dan dia dimakamkan di daerah Gunung Bayak. Ya, dekat Sultan Pandanarang. Karena yang ketiga ini masih saudara dari Sultan Pandanarang. Yang ketiga dia mempunyai anak 1. Rumit, kalau rumit bingung dulu kan ceritanya. Sekolah diruntuh ini susah. Asmana sinten niku? Ya di mana? Yang di Pandanarang. Yang di Pandanarang dia adalah namanya Dewi Anjani. Coba ditanya oleh orang sana, di sana ada nggak namanya makam Dewi Anjani? Kalau bisa tanya itu namanya Pak Wahyu, itu saudaranya orang sana tuh. Pak Wahyu. Di daerah Bayat itu ada gunung makam tinggi gitu ada ya? Di gunung itu ada makam ya. Coba kapan-kapan kalau di sana ditanyakan namanya Dewi Larasati apa deh? Dewi Anjani, Dewi Larasati. Iya Dewi Anjani. Ada apa enggak itu ya Pak ya? Bikin PR nanti kalau memang ada kita sedikit ke sana kapan waktunya. Yang nomor 3 tadi istri Damar Jati itu siapa namanya? Dewi Anjani. Yang nomor 3 Dewi Anjani. Si nama kok ini dinamakan Bogilan begitu. Katanya dulu kan ada yang bilang Depok Sari, ada yang bilang Bogilan. Nah itu sebenarnya gimana gitu loh? Kenapa dari zaman dulu? Di sini adalah Padepokan yang terkenal namanya Padepokan Sari ya Mas ya. Jadi Depok Sari itu benar. Karena zaman dulu tadi dikatakan sama saya di bawah, kalau di sini pertamanya dulu adalah salah satu padepokan atau tempat yang Sungilmu di sini adalah Padepokan Sari zaman dulu. Cuma Padepokan Sari gitu tersebutnya.
Kalau zaman dulu dikatakan Depok Sari itu bener mas. Awal mula dusun sini namanya Depok Sari. Karena kenapa kok dikatakan ada dusun Bugilang nih mas ya? Karena zaman dulu ya mas ya. Zaman dulu di sini ada salah seorang kayak orang pintar yang setelah mbah ini ya, setelah dari Mbah Ciptorogo ini, dia ada orang pintar tapi berwujud bugil pendek kecil gitu. Tapi dia bisa benar-benar dermawan, bisa menghidupi seluruh rakyat di sini. Kalau ada kekurangan macam dia yang tanggung jawab. Makanya dia lebih suka ibaratnya kalau di sini terkenal mau kemana? Ke Bugilan. Karena di sini terletak salah seorang yang berilmu ini, yaitu Mbah Bugil. Itu makannya di sini juga. Aku mikir ngomongnya pintar contohnya. Ada Mbah Bugil ada di sini. Jadi Tepatnya tidak mumet ya mas. Saya untuk pembuktian saya butuh salah seorang teman sih untuk membuktikan kalau di sini ada Mbah Bugil atau enggak, itu saya butuh seorang teman sih. Karena kalau cuma saya nerangin sendiri kayaknya kurang paham gitu. Coba kita keluar dulu. Saya akan lanjut pertanyaan dari Mas siapa tadi? Tamroni. Kalau Tamroni sama Syahroni sebenarnya sebagai Syahroni Wah, Syahroni nakal tenan ini. Syahroni nakal tenan. Betul Bugil itu kan belakang Bugil. Nah, seribet. Bahasane napa sinten kan? Sing niku sing di Jadi untuk saya pengen tahu di mana makam Mbah Bugil, saya nggak pengen sendiri, tapi saya pengen ditemani salah satu kodam yang ada di sini, yaitu zaman dulu kodam dari Mbah Bugil sendiri. Nanti saya tarik, saya masukkan di orang ini, gitu loh Pak. Nah, saya sendiri kurang lupa menunjukkan, jadi orang ini sih menunjukkan gitu. Makanya ada tubuh ini yang menunjukkan di mana makam Mbah Bugil. Ya Mas Genjer, saya ngomong. Dia adalah salah satu kodam yang zaman dulu selalu mengikuti Mbah Bugil sebagai sarana dan prasarana untuk menjaga kawasan kampung sini, Mbak. Jadi karena zaman dulu itu yang itu masih rawan terus dengan yang namanya maling, gali gitu ya Pak ya, zaman dulu. Satu perkampungan itu masih rawan yang namanya dengan maling atau gali atau pencuri zaman dulu Pak. Makanya Mbah Bugil sendiri dulu mempunyai kodam yang selalu untuk jaga kampung Bugilan. Tapi dulu namanya bukan Bugilan, Depok Sari. Tapi karena terkenal dengan keampuhannya untuk menolong orang berbagai macam, makanya dia adalah
dinamakan kampung ini menjadi terkenal lebih ke Kampung Bogilan. Yang ada di Raga ini, tolong tunjukkan di mana makam Bendorone jenengan. Yuk, jalan atau gimana? Mau ditunjukin pakai telunjuk atau mau jalan terserah. Ya di Raga ini. Mau jalan atau ditunjukkan saya manut? Sebelah mana? Jalan nggak enak mas, mendingan jalan. Mau jalan merangkak atau bangun? Masih dulu? Bro? Masih sudah. Di mobil? Wah enak ya. Jalannya. Jalan mbak. Jalan mbak. Jalan mbak. Sebelah mana makam Mbah Bogal zaman dulu? Oke, tekan di karpet. Sebelah mana? Kalau ini makam-makam tapi kayak dulu zaman dulu biasanya gini loh. Ada makam zaman dulu tapi ada juga yang udah tertindih gitu. Ini tertindih karena nggak tahu. Sebelah mana coba mas? Tunjukkan yang lebih tepat di sebelah mana mbak? Oh di sini, bukan di sana. Di sini atau di sana? Oh di sini. Ada tandanya nggak mbak? Kalau ada tandanya saya ambil. Di mana? Oh di situ. Coba akan saya ambil. Emang dikasih tanda di sini dan emang dikasih tanda mana di sini. Jadi emang tempatnya dikasih tanda. Jadi tadi saya di sana dikasih tanda katanya ada salah satu kupingnya bukan ini. Sana nih dikasih tanda. Nih. Ya kan? Dikasih tanda. Jadi dari dalam tadi saya dikasih tanda kalau makamnya katanya ada tandanya batu kecil gitu. Batu gel. Ya, udah mbah. Udah atau pengen lanjut atau pesen mbah? Udah, pengen pulang. Ya, antar pulang mas. Bener. Langsung ya mbah. Sakake rogo niki nek nawi banget. Oh, Niki makam sinten? Niki.
Loh, Mas. Itu deh Mas. Kasih tandanya loh, Mas. Itu. Batu ini. Kontak itu. Ya, batu itu. Mas tak itu dulu Mas. Mas tak itu dulu Mas. Cipo tadi nih. Kamu tak dulu cipo. Lah, Ini kan rasa cipo. paling jenengan kok. Nah, penduduk gak sayang dulu Mas. Bisa. Gak pengen tahu Mbak Bugil itu siapa, punya anak, punya istri enggak. Dia pengen wah kasih tanda. Ya. Yang tandanya tak ambil boleh. Kita jelek ya. Yang tempatnya Mbah Maduso tadi dikembalikan. Ya pasti. Iya. Pasti akan kembalikan. Ya. Pasti tak kembalikan. Saya nggak berani bawa pulang sih Pak. Iya. Yang penting saya membuktikan gitu ya Pak. Tapi dari pertama saya kan bilang, saya membuktikan tapi nggak akan saya ambil kan gitu. Udah, yuk. Buat di rokok-rokok mana Mas? Rokok-rokok sini yang Pasta tadi. Aduh, kita ini dipakai bermawar. Oh ya, orang ini belum ada. Wong kene wae. Kabeh ora disapra. Jadi nek gogok ora apa Mas. Nek ngatek ora apa, tapi nek rada ndut aku mesti krungu suara koyo angin koyo kok kene. Nyangkut ini biasanya ono ya, nyangkut ini tangannya biasanya ono nyangkut di temen lho. Nek nyangkut ki ono biasanya. Tapi ora kena ya to. Istimewa gitu tau. Istimewa. Momen istimewa. Pak, kalau bahasa Papua istimewa apa? Apa saja? Sangat bagus. Ini kalau bahasa Bugilan, ini namanya kalau istimewa seperti ini Bu. Lato gitu. Nih, lato nih. Ngambil satu dapat dua, namanya bonus. Kita kesana lagi. Saya nggak pengen tahu jauh, yang penting udah tahu saatnya kapan. Jam berapa tuh? Mas jam berapa? 2:30. Hampir. Ya, 2:16. Udah 16. Oke loh, malam ini kita konten di tempatnya di daerah Dusun Bugilan yang zaman dulu adalah Dusun Depok Sari. Tapi
seiring berjalannya waktu di sini dikatakan dusun Bogelan karena di sini adalah salah satu zaman dulu orang yang sangat pintar, orang yang sangat mendalami ilmu spiritual untuk mengobati orang, untuk membantu orang. Dia namanya Mbah Bugel karena perwujudan dari dia adalah orangnya yang pendek dan gemuk, itu namanya Mbah Bugel. Dan seiring berjalannya waktu juga di sini berkembang masyarakat yang sangat ramah, sangat damai dan sangat istimewa dalam menyambut kedatangan kita. Dan malam ini kita disambut dengan sangat ramah tamah oleh masyarakat Bogelan, Bang Limus, Borobudur, Jawa Tengah, Indonesia. Dan di sini kita disambut dengan ramah dan alhamdulillah kita banyak mengulik sejarah dan mengulik sejarah yang ada di sini. Matur suwun, terima kasih pada narasumber yang telah menyambut kita dengan baik, dengan rasa ramah tamah dan rasa persaudaraan yang sangat kental. Dan semoga malam ini bisa menjadi awal menjadi persaudaraan videonya adal akhir. Menjadi persaudaraan yang bagus, menjadi persaudaraan yang membawa kita dari dunia sampai akhirat, dari jalan yang baik hingga jalan yang lebih baik dan menjadi jalan yang istimewa, yaitu Min Riyadin Jinan gitu Pak, atau taman-taman swarga ya Pak gitu. Alhamdulillah matur suwun pada narasumber malam ini kita ucapkan, dan dari kru semuanya, dari kru Ki Susilo Gelap Sayuto, jika ada yang salah lahir batin dan teman-teman kita juga di sini yang kurang sopan santun, yang kurang tata krama ya Pak ya, kita semua minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga selamat juga dari saya masyarakat, atas nama masyarakat Bogelan, banyak kekurangan dan kesalahan, dan semua masyarakat minta maaf yang sebesar-besarnya. Sama Pak. Mudah-mudahan kita semua sukses dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Amin ya amin. Dan jangan lupa like, subscribe, komen di channel kita Ki Susilo Gelap Sayuto. Share sebanyak mungkin biar banyak orang yang lebih teredukasi, yang lebih tahu kalau di sana, di sini, di sana dan di sini ada makam karma, ada makam yang penuh bersejarah hingga zaman dulu sampai sekarang, yang menjadikan kita lebih mapan, kita lebih damai pada saat ini. Dari zaman leluhur kita mencita-citakan kehidupan kita seperti ini, akhirnya terwujud bisa menjadi seperti ini. Alhamdulillah dari kru Ki Susilo Gelap Sayuto diparingi bagas suara selamat, dan tetap minta doa dari Bapak Nur juga Bapak Wahyadi, selalu minta doa semoga habis ini kru Ki Susilo Gelap Sayuto semakin maju, semakin mengedukasi dan semakin memberi pembelajaran bagi masyarakat umum Pak. Minta doanya, dan semoga ke depan bisa memberi pembelajaran yang lebih bermakna untuk masyarakat yang melihat konten kita Ki Susilo Gelap Sayuto. Dan jika ada salah kata yang lahir yang batin, tak lupa kita minta maaf yang sebesar-besarnya. Ya, juga masyarakat sini banyak kekurangan. Ya, sama-sama. Kita selalu mengucapkan semboyan kita, yaitu salam guyub rukun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.